Sebetulnya bursa saham yang berlangsung di negeri kita maupun di negara-negara lain yang seringkali membuat banyak orang gila kehilangan kewarasannya. Ini semua sebetulnya merupakan permainan kalangan kapitalis pemilik modal oligarki untuk mendapatkan cash flow tapi dengan merusak negara. Seandainya orang tua ini tetap kikir dan pelit, kalau seandainya anak menghadapi kondisi dia butuh untuk makan, untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya, bisa mengambil dari orang tuanya untuk kebutuhan yang dibutuhkan tidak berlebihan. Begitu juga seorang tua kalau memiliki anak yang kikir tidak perhatian terhadapnya, orang tua berhak mengambil harta anaknya. Kalau bisa anak tidak menambahkan cemburu orang tuanya, diberikan perhatian kepada orang tuanya, dan jangan menunjukkan kemesraan terhadap pasangan. Seringkali kalau laki-laki memberikan kemesraan, kehangatan bagi istrinya, di depan orang tuanya, orang tua tidak mendapatkan perhatian, pasti akan muncul cemburu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Pada tanggapan mengenai pembahasan kita masalah saham, berarti saham haram secara hukum syariah. Apakah, gimana jawabannya, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ila nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Islam dalam transaksi ekonomi berupaya untuk melindungi hak-hak setiap orang agar tidak terjadi gharar, unsur penipuan, begitu juga maisir, unsur perjudian, atau riba. Semua ini merupakan cara-cara yang bisa menimbulkan kerusakan dalam perekonomian satu bangsa dan juga merugikan anak bangsa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jadi cara apa saja atau transaksi apa saja yang bersifat batil, yang merugikan salah satu pihak atau merugikan kedua belah pihak, atau menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara, ini semua merupakan hal yang diharamkan dalam agama. Dalam perekonomian bukan hanya ditekankan keadilan, tapi juga
transaksi yang berlangsung harus atas dasar ridho sama-sama. Hingga la tadlimun wa la tudlamun, tidak menimbulkan kezaliman bagi orang lain dan kalian pun tidak dizalimi. Berbicara mengenai saham, apabila seorang katakan menjual saham perusahaannya sebanyak 50%, dihitung berapa kira-kira aset perusahaan keseluruhannya. Dia beli sahamnya 50% atau 25% atau 10%. Dengan sendirinya, kerjasama ini sebetulnya kerjasama yang saling menguntungkan apabila ditempuh cara yang betul-betul penuh keadilan dan tidak bertentangan dengan syariat Allah yang berupaya melindungi hak kedua belah pihak. Perusahaannya perusahaan yang bergerak dalam bidang yang halal, bukan bergerak dalam bidang yang diharamkan Allah Ta'ala. Kemudian secara transparan betul-betul kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Perusahaan tersebut berjalan, memproduksi, juga memasarkan hasil produksinya. Pada akhir tahun, diketahui berapa keuntungannya. Sesuai dengan pertumbuhan keuntungan, sesuai dengan saham yang dimiliki oleh masing-masing pemilik saham, keuntungan akan diberikan dengan cara yang penuh keadilan. Jadi keuntungan tersebut tumbuh dari hasil kerja yang nyata dan tumbuh. Tapi kalau jual beli saham seperti yang dilakukan di bursa efek kita, sebagaimana yang kita tahu, kebanyakannya merupakan perdagangan saham jangka pendek. Seorang membeli saham secara spekulasi, dia tidak tahu bagaimana kondisi perusahaan tersebutnya, bagaimana aset yang sebenarnya, bagaimana pertumbuhan juga perusahaan tersebut. Tapi dia beli perusahaan, saham perusahaan tersebut, katakanlah dia beli saham Indosemen. Pihak Indosemen menerima cash flow. Katakan mereka menjual sahamnya 45%. Baru sebentar dia membeli saham, tentu saham tersebut naik harganya. Bukan karena pertumbuhan keuntungan dari perusahaan. Tapi disebabkan karena apa? Goreng-menggoreng seperti yang kita tahu di tengah-tengah pasar bursa. Karena simpati yang begitu kuat terhadap saham Indosemen yang katanya sedang membumbung keuntungannya, mereka berlomba-lomba untuk membeli sahamnya. Dari Rp5.000 katakan naik Rp15.000. Tahu-tahu baru mereka beli sebulan, mereka jual. Mereka meraup keuntungan yang begitu besar. Kita bertanya, apakah kenaikan harga saham tersebut seiring dengan peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan? Jawabannya tidak. Nah, cara seperti ini betul-betul masuk dalam bahagian spekulasi yang lebih dahsyat dari perjudian. Perjudian menggunakan nama saham. Dan dampaknya bukan hanya kepada dua belah pihak, tapi dampaknya kepada bangsa dan negara. Karena apabila uang angkanya membumbung tinggi, tidak seiring dengan dengan pertumbuhan perusahaan dan tidak terlihat hasilnya, akan meningkatkan inflasi. Dan pasar saham ini kan dikuasai oleh kalangan-kalangan mereka konglomerat. Kalangan-kalangan mereka yang memiliki uang. Sedangkan sebagian bangsa kita di bawah ini, mereka dirugikan karena terjadinya inflasi, terjadinya kenaikan atau jatuhnya mata uang mereka di hadapan barang. Padahal mereka tidak melakukan kesalahan. Sedangkan keuntungannya dikuasai, dimonopoli oleh mereka kalangan oligarki yang bermain di pasar bursa. Jadi harus diketahui bahwa setiap uang kita yang meningkat angkanya tidak seiring dengan peningkatan produksinya, hasilnya, maka yang terjadi waliyadzubillah kejahatan ekonomi terhadap bangsa dan negara. Ini merupakan fakta yang nggak bisa diingkari. Oleh karena itu saham semacamnya atau jual beli saham semacam ini merupakan jual beli saham bukan hanya tidak syar'i, tapi menghancurkan bangsa dan negara. Lebih jahat daripada riba. Bukan mana salah sahamnya, tapi bagaimana
di dalam saham, di dalam trading itu Iya. bekerja sistem gitu Pak. Jadi yang berlangsung di bursa saham ini bukan hanya di Indonesia, di negara-negara maju pun terjadi hal yang sama. Dan kita tahu betapa lemahnya pengawasan pasar modal. Badan pengawas pasar modal ini betapa lemahnya. Bahkan perusahaan yang belum jelas bisa melakukan go public. Bisa melakukan go public. Malah seringkali dijadikan kayak buat cari uang, jadi dibuat perusahaan kopong, dimanipulasi kayak asetnya berapa, supaya dijual, jadi supaya tujuannya mereka untuk mendapatkan modal baru kayak gitu kan Pak. Jadi perusahaan yang tidak memiliki nilai, seperti kejadian yang pernah saya ceritakan. Satu orang memiliki sebidang tanah luas ya, yang baru selesai diratakan. Kemudian datang kepada perusahaan alat-alat besar. Mereka ingin membeli alat-alat besar tapi dengan hutang. Pihak perusahaan tersebut bertanya, untuk apa? Untuk go public. Perusahaan belum menghasilkan. Mereka sudah melakukan go public untuk menerima cash flow. Nah, dengan sendirinya, waktu saham tersebut dijual, mereka membayar, mereka-mereka yang bekerja untuk menggoreng saham ini. Para pembeli pasti dirugikan. Karena saham ini saham kosong. Tapi mereka-mereka yang terbiasa menggoreng, menyebutkan bagaimana keuntungan perusahaan, perkembangan, pertumbuhannya, harapan di masa akan datang, semua itu nol. Oleh karena itu yang dilaporkan juga indeks harga saham yang meningkat dan melurus, semua itu sebetulnya hanya merupakan permainan. Oleh karena itu kita sama sekali tidak mendukung mereka-mereka yang bermain di pasar bursa ini, karena mereka bukan hanya merugikan diri mereka, mereka terjerumus dalam perjudian, tapi mereka juga berperan dalam merusak perekonomian bangsa dan negara. Nah, kita ingin betul-betul apa? Dalam kerjasama, dalam membeli saham atau menjual saham, hendaknya betul-betul dalam keadaan transparan dan terbuka. Jadi seandainya saya membeli saham perusahaan, katakan satu perusahaan yang nilainya katakan 100 miliar. Saya beli katakan 50 miliar. Dengan sendiri keuntungan gak mungkin dong dalam sekejap mata, sebulan, 2 bulan kita terima keuntungan. Tunggu ya. Perusahaan tersebut berjalan, berkembang, dan kita lihat perusahaannya sehat, baik. Setelah diaudit sekian tahun, ternyata hasil auditnya perusahaan tersebut menguntungkan. Setahun kemudian ternyata ya, dari 100 miliar, perusahaan meningkat menjadi 200 miliar. Berarti keuntungan 100 miliar. Dibagi sesuai dengan saham masing-masing. Kalau sahamnya 10%, dia menerima 10% dari keuntungan. Kalau sahamnya 20%, dia menerima 20% dari keuntungan. Dengan sendirinya keuntungan bersih setelah dibayarkan pajaknya, diselesaikan semua apa? Semua yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan. Jadi sebetulnya bursa saham yang berlangsung di negeri kita maupun di negara-negara lain yang seringkali membuat banyak orang gila, kehilangan kewarasannya. Ini semua sebetulnya merupakan permainan kalangan kapitalis pemilik modal oligarki untuk mendapatkan cash flow, tapi dengan merusak negara. Demikian pula merusak mereka-mereka yang lugu percaya bahwa ini merupakan perdagangan saham, yang sebenarnya pada semuanya merupakan kebohongan. Oleh karena itu, kalau dilihat dari kacamata Islam, ini merupakan satu usaha yang tidak syar'i. Mereka yang terlibat di dalamnya melakukan dosa besar, karena bukan dosa hanya sebatas merugikan 1-2 orang, tapi merugikan bangsa dan negara. Kenapa pemerintah katakan tidak bekerja sama dengan rakyat? Daripada tanah kita ini, tanah kita diambil oleh pihak asing, mereka menanam katakan sawit dan lain-lain sebagainya, dengan tidak menjaga sebetulnya kelestarian lingkungan kita. Kenapa pemerintah tidak bekerja sama bersama rakyat? Tanah milik negara berarti milik rakyat. Nah, pemerintah daripada memberikan pinjaman dengan mengharapkan bunga, alangkah indahnya menggerakkan ekonomi dengan mengajak rakyat bekerja sama. Para petani padi. Kita berharap Indonesia ini bisa betul-betul apa? Swasembada, tidak mengimpor dari luar hingga mata uang asing kita dikeruk keluar. Pemerintah memperbaiki irigasinya, menyediakan pupuk, memberikan modal kepada para petani, keuntungan dibagi antara petani dan pemerintah.
Ini baru kerjasama yang bisa menghasilkan keuntungan, mencukupi kebutuhan pangan negara atau rakyat, bisa diekspor keluar. Bukan seperti saat ini kebanyakan kita mengimpor, padahal kita negara agraris. Dalam bidang peternakan, pemerintah juga memberikan dukungan pada para peternak. Seperti yang dilakukan Selandia Baru, Australia. Kalau pemerintah turun tangan, pemerintah betul-betul bisa menghubungkan antara para petani dan peternak. Limbah-limbah pertanian ya, bisa digunakan untuk pangan ternak. Sedangkan kotoran-kotoran ternak bisa digunakan untuk pupuk bagi apa? Pertanian. Coba kalau saat ini pemerintah melakukan hal ini, niscaya kita tidak perlu lagi untuk mengimpor daging dari luar. Tidak perlu mengimpor juga beras dari luar. Hasil-hasil pertanian yang bermacam-macam. Kita bisa betul-betul mencukupi kebutuhan negara, kebutuhan rakyat, mengekspor keluar, membawa devisa yang menguntungkan. Tapi sayang, sungguh sayang, pemerintah kita ya betul mendorong UMKM, apalagi semenjak Pak Purbaya sekarang ini. Ya, menyediakan dana mungkin mencapai 200 triliun ya, diberikan kepada bank untuk dipinjamkan kepada mereka-mereka yang bekerja secara real. Tidak diberikan kepada konglomerat, tidak pula diberikan dolar. Tapi sistem bunga ini tidak diberkahi oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu pemerintah kalau melakukan kebijakan kerjasama dengan rakyatnya, tanah yang tertidur cukup banyak, rakyat yang tidak punya lapangan pekerjaan cukup banyak. Kenapa kita justru menyerahkan tanah kita, memberikan pinjaman kepada pihak asing untuk membawa keuntungan bagi mereka dengan merugikan rakyat. Jadi perdagangan saham itu kalau real, di mana mereka yang membeli saham itu menerima keuntungan dari hasil pertumbuhan keuntungan perusahaan secara real, itu memang merupakan hal yang penuh keberkahan. Asal betul-betul transparan, penuh keadilan, dan tidak ada kezaliman. La dharara wa la dhirar, la tadhlimun wa la tudhlamun. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan pemerintah kita bisa menyadari hal ini, bisa mendukung rakyatnya. Karena sekarang ini kalau kita lihat, irigasi kita ini mengalami kerusakan, pencemaran limbah-limbah pabrik yang dibuang ke sungai ini betul-betul menimbulkan kerugian buat kita. Oleh karena itu, Citarum, Ciliwung yang tadinya bening, sekarang berubah tercemar, berwarna hitam, bahkan penuh dengan racun yang bisa merusak pertanian. Ini merupakan karunia Allah yang perlu kita jaga. Oleh karena itu, kita harus menutup perusahaan-perusahaan yang berada di bantaran sungai Citarum, sungai Ciliwung, yang merupakan apa? Merupakan pencemaran yang bisa merugikan dan merusak tanah para petani kita, begitu juga usaha-usaha rakyat kita. Nah, kita harapkan pemerintah penuh kepedulian, jangan mengutamakan oligarki ya, atau investor asing yang datang merusak negeri kita, sedangkan keuntungan yang kita terima tidak sebanding. Seandainya sebanding pun, tapi kerusakan lingkungan yang mereka lakukan itu merupakan kejahatan. Oleh karena itu kita berharap kita bukan hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Padamu Negeri Kami Berbakti, tapi kata-kata dibuktikan dengan amal, dengan tanggung jawab, kecintaan pada negeri pun kita buktikan dengan menjaga negeri kita, menjaga bangsa kita, agar mereka tidak menjadi mangsa-mangsa oligarki dan para penjahat yang ingin meraih keuntungan walaupun dengan merusak sendi-sendi bangsa kita. Wallahu a'lam. Bah, ada sahabat Ummatan Wahidah yang nitip pertanyaan, Bah. Katanya anak perempuan tanggung jawab ayahnya sampai dia menikah. Kebetulan aku udah gak pernah dinafkahin karena dianggap gak dapat penghasilan, tapi akhir-akhir ini keuanganku beneran lagi gak baik-baik aja. Aku udah beberapa kali bilang ke ayahku, tapi dimarahin karena katanya kurang berusaha. Kalau aku ngambil uang ayahku diam-diam, kira-kira 100.000 sampai 200.000 untuk kebutuhan pribadi seperti makan, pembalut, masih dosa gak tuh? Begitu, Bah. Pernyataan yang mengatakan bahwa kewajiban orang tua memberikan nafkah pada anaknya berakhir dengan anak yang menikah, ini tidak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan semua ini. Di samping untuk mencukupi kebutuhan kita, juga untuk membantu orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Dari kerabat dan keluarga, begitu pula dari mana? Dari orang lain. Oleh karena itu kewajiban seorang yang diberikan harta itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah.
Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan. Tapi Allah tidak menjawab apa yang mereka harus infakkan. Pertama-tama Allah tekankan siapa yang berhak menerima infak kita. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Katakan apa saja ya, yang kalian infakkan dari kebaikan. Sebelum kita berinfak keluar, maka yang pertama-tama mendapatkan perhatian kita adalah orang tua kita. Kedua, orang tua kita. Lalu setelah itu orang-orang yang terdekat dengan kita, kerabat-kerabat kita yang terdekat. Baru setelah itu anak yatim, diutamakan anak yatim yang berasal dari kerabat kita sebelum orang lain. Kemudian Ibnu Sabil yang kehabisan bekal di jalan, baik dia thalib ilmu, penuntut ilmu ya, thalibul ilmi, atau dia seorang katakan pedagang yang kehabisan ya, bekalnya karena mengalami kerugian. Mereka punya hak saudara-saudara kita semuanya. Tapi sebelum kita berinfak keluar, kita berinfak ke dalam lebih dulu. Kepada istri kita, anak-anak kita. Dan berinfak kepada anak-anak ya, tidak terbatas dengan mereka berumah tangga. Kita dukung mereka berumah tangga. Di saat mereka setelah berumah tangga, ternyata kondisi ekonominya kurang, kita di sini berkewajiban sebagai orang tua kalau punya kelebihan untuk membantu mereka. Begitu juga anak. Di saat seorang anak melihat orang tuanya dalam kondisi butuh, maka itu menjadi tanggung jawab anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Di samping merupakan kebaktian, ya, mengingat kebaikan mereka, kebajikan mereka, ini juga merupakan tanggung jawab yang Allah amanatkan. Wa ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Oleh karena itu Rasul mengatakan wabda biman ta'ul. Mulai dari orang yang kamu tanggung. Yang kamu tanggung. Jadi sebetulnya saudari ya, yang tadinya bekerja kemudian mengalami kesempitan dan kesulitan dari sisi keuangan, hingga butuh uang untuk makan, untuk membeli pembalut dan kebutuhan-kebutuhannya, itu sebetulnya kalau orang tua mampu, orang tua wajib untuk memberikan bantuan kepada buah hatinya. Anak kan buah hatinya, apalagi perempuan. Apakah dia mau kalau seandainya anaknya karena untuk menutupi kebutuhannya harus menjual dirinya atau melakukan perbuatan yang memalukan? Tidak. Orang tua di sini berkewajiban untuk membantu anaknya. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tuanya tetap kikir dan pelit? Tidak ada yang membantu dirinya. Dengan sendirinya kalau seandainya anak menghadapi kondisi dia butuh untuk makan, untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya, dia bisa mengambil dari orang tuanya. Bisa mengambil dari orang tuanya untuk kebutuhan yang dibutuhkan tidak berlebihan. Begitu juga seorang tua kalau memiliki anak yang kikir tidak perhatian terhadapnya, orang tua berhak mengambil harta anaknya. Oleh karena itu ketika seorang mengadu orang tuanya mengambil uangnya, Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abikamu, dan hartamu milik orang tua kamu. Jadi orang hanya berpikir tentang usahanya, pendapatan dia lupa dia tumbuh untuk menjadi orang yang dewasa, mandiri karena jerih payah kedua orang tuanya atau orang yang menanggung membesarkan dirinya. Jadi Islam mengingatkan setelah orang diperintahkan untuk tidak mempersekutukan Allah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan orang tua terhadap anak seharusnya tanpa diminta, orang tua dengan kecintaannya akan memberi pada anaknya. Orang tua biasa tidak berhitung pada anaknya. Nah sekarang anaknya dalam keadaan susah, dia tidak turun tangan, maka dalam hal ini anak tersebut boleh mengambil untuk kebutuhan dia, yaitu makan dan lain sebagainya. Secara syar'i ini bukan merupakan perbuatan yang dilarang, tapi merupakan hak dia. Merupakan hak dia. Jadi kita ingatkan pada orang tua, jangan sekali-kali ya, berhitung dalam urusan yang berkaitan dengan kebutuhan anaknya. Walaupun dia sudah bersuami, katakan anak perempuan kita sudah bersuami, dia butuh. Dia mengalami kesulitan. Kalau memang kita punya, kenapa kita tidak membantu anak kita? Sebelum kita memberi
berbuat kebaikan pada orang, anak-anak kita ini yang berhak menerima apa yang kita berikan. Oleh karena itu, warisan pun diberikan untuk ahli waris yang Allah sebutkan, bukan kepada orang lain. Ini semua bersumber dari sifat kikir. Oleh karena itu perlu kembali ya pemahaman kita mengenai agama yang dibenahi. Mengenai kewajiban orang tua, hak-hak orang tua, kewajiban anak, hak anak. Ya. Jadi berkaitan dengan dukungan bantuan orang tua tidak terbatas ya berhenti setelah mereka menikah. Di saat mereka butuh kita punya, jadi kewajiban kita untuk membantu mereka, menolong mereka dan meringankan beban mereka. Ini merupakan tanggung jawab mereka. Wallahu a'lam. Ada juga pertanyaan dari sahabat Umdan ya, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Islam kalau sholat Jumat jika bacaan imamnya surat yang dibaca itu selalu itu aja saja setiap pekan. Dan bagaimana pula hukumnya jika khutbah Jumat berlangsung terlalu lama padahal sebagian besar jamaah adalah para pekerja yang waktu istirahatnya terbatas. Misalnya hanya dari jam 12 sampai jam 1, sementara pelaksanaan Jumatnya baru selesai menjelang jam 1 siang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Seorang imam yang salat Jumat, bacaannya itu saja tidak menjadi salat. Yang penting dibaca dengan benar, dengan tartil. Kemudian khutbah yang disampaikan imam itu betul-betul khutbah yang memberikan peringatan kepada para jamaah untuk kembali kepada Allah. Apabila di antara mereka ada yang lupa, ada yang jauh dari Allah, diajak kembali pada Allah, diingatkan untuk bertakwa, diingatkan bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan amal mereka di hari akhir nanti. Jadi pesan pada khutbah Jumat ini, di mana para jamaah meninggalkan musola mereka berkumpul bersama-sama, di samping mempererat ya, hubungan di antara sesama kaum muslimin, juga diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, beramal, bekerja, mempersiapkan bekal mereka menghadap hari akhir, dan di saat mereka bekerja selalu mereka ingat kepada Allah hingga mereka melaksanakan kewajiban mereka dan amanat mereka dengan sebaik-baiknya. Adapun berkaitan dengan bacaan, ya, itu tidak dilihat panjang dan pendeknya. Mereka membaca katakan umpamanya surat Al-Duha sema'alam nasyra dalam salat Jumat tidak menjadi soal. Membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan suratul Ghasyiyah tidak menjadi soal. Bahkan membaca Qul Ya dan Qul Huwallahu Ahad pun kalau itu yang mereka kuasai tidak menjadi soal. Tapi yang penting jamaah disatukan hati mereka, diingatkan untuk kembali kepada Allah. Adapun berkaitan dengan khutbah Jumat yang panjang, apalagi di tengah mereka yang bekerja di perkantoran, waktu istirahat mereka hanya pukul 12 hingga pukul 1. Sebetulnya khutbah Jumat tidak perlu terlalu panjang, 10-15 menit pun cukup. 10-15 menit ya. Kemudian sholat, hingga mereka yang beristirahat di siang hari mereka dapat apa? Makan, untuk kemudian melanjutkan pekerjaannya. Kalau disebabkan karena khutbah Jumat, akhirnya orang terhalang untuk bisa beristirahat dan makan di waktu siang, ya dengan sendiri merupakan perbuatan zalim terhadap para jamaah tersebut. Allah melarang kita untuk berbuat zalim ataupun menerima kezaliman. La tadzlimun wa la tudzlamun. Oleh karena itu khutbah Jumat tidak perlu panjang, tapi yang penting isinya mengingatkan, mengajak kaum muslimin untuk bersatu, bekerja sama, kemudian mengingat akan kewajiban mereka, tanggung jawab mereka. Apalagi mereka yang bekerja di kantor untuk jujur dalam pekerjaan, menjalankan amanat. Ya. Kemudian selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyampaikan janji-janji Allah bagi mereka yang bertakwa. Peringatan Allah bagi mereka yang lupa dan berkhianat. Wal'iyadzubillah. Kalau kita berkhutbah di perkantoran atau di masjid-masjid di mana para jamaahnya orang yang berkantor, bahkan di luar perkantoran, cukup 15 menit sudah cukup. Bahkan 10 menit pun cukup. Kemudian sholat juga jangan membaca surah-surah yang terlalu panjang. Di tengah-tengah masyarakat yang sibuk juga ingin beristirahat. Jangan sampai karena beratnya atau panjangnya khutbah mereka meninggalkan sholat. Akhirnya menjadi tanggung jawab imam dan juga DKM yang membiarkan hal tersebut terjadi. Wallahu a'lam. Selanjutnya Mbak, ada sahabat Umatan Wahidah yang bertanya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana pandangan Islam terhadap seorang suami yang dipaksa menceraikan istrinya hanya karena adik perempuannya mempengaruhi orang tua dan keluarga dengan menuduh bahwa istri sang kakak hanya menginginkan harta suaminya. Padahal rumah tangga mereka selama ini baik-baik saja dan tidak masalah. Sejak awal menikah, justru sang istri ikut berjuang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, bahkan ikut menanggung banyak tagihan karena membantu usaha keluarga yang saat itu hampir bangkrut. Ia pun tetap setia dan sabar memilih menemani suami daripada mengejar karir di luar rumah. Nah itu gimana, Bang? Hubungan suami istri yang merupakan ikatan yang diawasi oleh Allah. Pasangan suami istri, mereka akan mempertanggungjawabkan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka. Orang tua, keluarga seharusnya mendukung anak-anak mereka untuk dapat menjalankan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dan Allah dalam Al-Quran pada suratul Maidah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian tunaikan dengan sempurna akad perjanjian yang kalian buat. Dan pernikahan ini merupakan ikatan di antara suami istri yang terikat dengan perjanjian yang mereka ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang laki-laki menerima seorang wanita sebagai istri merupakan amanat dari Allah. Merupakan amanat Dari Allah. Begitu juga anak-anak yang dilahirkan juga merupakan amanat dari Allah. Oleh karena itu kalau ada intervensi dari luar yang berusaha untuk mengaduk dan merusak kehidupan rumah tangga yang harmoni, yang menjalankan tugasnya seharusnya tidak dihiraukan dan didengarkan dan diabaikan. Kalau seandainya katakan orang tua karena terbawa hasutan menganjurkan anak laki-lakinya untuk berpisah dari istrinya, maka suami menjelaskan pada ibunya. Menjelaskan pada ibunya ya, kebenaran yang sebenarnya. Jangan terbawa oleh hasutan ya, yang picik ya, dari anak perempuannya atau dari orang lain. Karena kalau sampai terjadi kehancuran rumah tangga tersebut, ya, hal ini akan menimbulkan dampak ya, yang luas, bukan hanya sekedar perpisahan, tapi berdampak juga pada apa? Pada kebencian, putusnya rahim. Belum lagi anak-anak yang menjadi korban perceraian. Kalau anak-anak ini ya, katakan berpisah orang tuanya, pertumbuhan jiwanya juga tidak sehat. Dan bisa juga anak ini dendam kepada orang yang menganjurkan perceraian di antara kedua orang tuanya. Kalau seandainya si bapak kawin lagi, si ibu juga kawin lagi, muncul persoalan-persoalan baru yang membuat anak tersebut kehilangan payung yang menaunginya, begitu juga perhatian yang diberikan kepada mereka. Jadi perceraian tidak dilakukan kecuali kalau memang tidak dapat lagi dipersatukan di antara keduanya dalam keridhaan Allah. Tapi kalau memang bisa dipersatukan, hendaknya diingatkan mereka untuk bersatu. Kecuali kalau salah satunya melakukan perbuatan yang keji. Melakukan perbuatan yang keji, yang terbuka. Jadi hendaknya kita tidak mendorong ke arah perpisahan suami istri. Tapi membantu mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka di saat terjadi keributan di antara keduanya untuk kembali bersama-sama kalau mereka beriman kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sepakat untuk menerima petunjuk Allah, menerima apa yang datang dari Allah, insya Allah kita bisa menyelesaikan. Tidak terbawa dengan ego kita, hawa nafsu kita. Jadi, tidak dibenarkan kalau seandainya saudara ipar ya, ikut terlibat dalam menghasut, ya, memecah belah hubungan suami istri, apalagi menghasut orang tuanya untuk mendorong pasangan suami istri supaya berpisah. Padahal tidak ada sebab yang urgent ya, yang syar'i yang membolehkan mereka berpisah. Kesian wanita yang bekerja bersusah payah bahkan menanggung beban suaminya dengan penuh kesetiaan meninggalkan karirnya, tahu-tahu berpisah dari suaminya dengan pengorbanan yang begitu besar hanya disebabkan karena hasutan yang datang dari siapa? Yang datang dari orang lain. Nah, pertanyaan lain yang biasa ditanyakan, bagaimana Ustadz kalau pasangan suami istri orang tuanya perintahkan untuk
bercerai. Kalau tidak ada alasan yang logik, yang syar'i, yang apa? Yang menjadi sebab mereka harus berpisah. Tapi hanya karena kecemburuan ibu, kecemburuan orang tua, ya, atau karena mendengarkan hasutan, maka apa yang diminta oleh ibu tidak diikuti. Katakan pada ibu atau pada bapak, saya diperintahkan untuk berbakti pada ayah ibu sebagaimana perintah Allah, tapi bukan untuk menggolimi atau menyakiti orang lain tanpa dasar sebab. Jadi kalau berkaitan dengan hak ayah ibu saya akan patuhi, tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, kalau saya zalimi dirinya, saya jerumuskan diri saya ke dalam dosa, begitu juga menjerumuskan ayah ibu juga ke dalam perbuatan dosa. Karena sebagian orang tua ada yang cemburuan luar biasa. Kalau anaknya menikah, hatinya tidak nyaman. Dia ingin kalau bisa anaknya berpisah. Karena takut sampai anaknya dikuasai oleh istrinya. Atau anak perempuannya dikuasai oleh suaminya. Dia merasa dia merawat, membesarkan. Tahu-tahu anaknya diambil oleh pria asing atau wanita asing. Jadi kalau kita perhatikan hal ini merupakan kondisi keadaan yang tidak sehat. Bukan yang sehat ikut sakit. Tapi yang sakit kita berupaya untuk memulihkan, dan kalau bisa anak tidak menambahkan cemburu orang tuanya, diberikan perhatian kepada orang tuanya, dan jangan menunjukkan kemesraan terhadap pasangan. Seringkali kalau laki-laki memberikan kemesraan, kehangatan bagi istrinya, di depan orang tuanya, orang tua tidak mendapatkan perhatian, pasti akan muncul cemburu. Jadi kalau bisa di hadapan orang tua, biasa-biasa aja terhadap istrinya, atau perempuan terhadap suaminya, dan utamakan orang tua, senangkan perasaan mereka untuk tidak membantu syaitan dalam membakar kecemburuan di hati mereka. Jadi kalau memang tidak ada alasan untuk berpisah, maka dengan sendirinya mereka tidak perlu mendengarkan dan menghiraukan hasutan, pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar. Bahkan kalau perlu yang menyebarkan isu itu diberikan nasihat peringatan. Harus bersikap tegas dalam masalah ini. Di mana kita seharusnya memberikan dukungan pada kebajikan. Mendamaikan orang yang berselisih, bukan kita justru mendorong ke arah perselisihan. Mengadu domba di antara orang-orang yang rukun dan damai. Dan dalam satu hadis disebutkan al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah ini apa? Dalam keadaan tidur. Allah mengutuk mereka-mereka yang apa? Yang membangkitkan fitnah dari tidurnya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Berikan taufiknya untuk hidup lebih baik, lebih mulia. Dan sesuai dengan keridhaan Allah. Petunjuknya demikian pula sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasan yang membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah digital Ummatan Wahidah bisa transfer ke rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.